Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Matahari merangkak, turun perlahan, bersembunyi di balik pegunungan yang memagari desa Siti Lodro. Cahaya cinggam kemerahan yang membara mulai memudar, berganti gelap yang merayap cepat seiring malam tiba. Suara jangkrik dan kodok menyeruak menyanyikan lagu malam yang seolah-olah melingkupi seluruh desa dalam kesunyian yang ganjil. Di tengah alunan suara alam itu, langkah kaki Santoso, seorang petani yang telah setengah abad mengolah sawahnya, terdengar bergerak di atas tanah kering menuju ladang. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Santoso terpaksa harus menyelesaikan pekerjaannya. Panen sudah dekat, dia tak ingin usahanya hancur karena hama atau cuaca buruk. "Oh, aku pamit ke sawah dulu ya," ucap Santoso pada istrinya, Sarti, sebelum beranjak keluar rumah. Sarti yang sejak tadi mengintip langit dari balik jendela menatap suaminya dengan ekspresi khawatir. "Pak, apa nggak sebaiknya besok aja? Aku ngerasa akhir-akhir ini sawah kita sangat berbeda. Serem kalau malam-malam ke sana," katanya dengan suara bergetar. Santoso menghentikan langkahnya sejenak, tersenyum tipis lalu mengusap rambut istrinya yang mulai beruban. "Ah, kamu terlalu banyak dengar cerita dari orang-orang desa, Bu. Jangan khawatir, aku sudah biasa di sawah sampai malam. Kalau aku nggak selesaikan sekarang, bisa rugi nanti kalau saat panen." Sarti menggigit bibir. Dia masih ragu. "Tapi Pak, rasanya bukan cuma cerita. Aku sendiri ngerasain sawah kita kayak ada sesuatu yang nggak biasa gitu, Pak." Santoso terkekeh pelan. Meski di dalam hatinya terselip perasaan tidak nyaman. "Kamu terlalu memikirkan hal-hal yang aneh, Bu. Tenang aja, aku tahu apa yang kulakukan." Sarti tahu dia tak bisa membujuk suaminya lebih jauh. "Ya sudah, tapi hati-hati Pak. Jangan terlalu lama ya." Santoso mengangguk pelan lalu melangkah keluar rumah. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus tajam, membawa aroma basah dari tanah yang baru saja disiram hujan sore. Senter kecil di tangannya menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan tanah yang sepi menuju sawah. Suara langkahnya berbaur dengan suara gesekan dedaunan padi yang tertiup angin, menciptakan bisikan halus yang seolah-olah mengiringi setiap gerakannya di malam yang pekat itu. Setibanya di sawah, Santoso langsung mulai bekerja, memeriksa batang padi yang mulai menguning. Tangannya yang kasar dari bertahun-tahun bekerja di tanah tak pernah merasa letih, meski punggungnya sudah sering terasa nyeri. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terlihat tapi sangat terasakan. Angin yang tadinya sejuk perlahan berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara gemerisik daun padi terdengar aneh di telinganya, seperti bisikan samar yang tak dapat ia paham. Suara air yang mengalir di sela-sela petak sawah, biasanya membawa ketenangan, kini justru membuat suasana terasa lebih mencekam. Santoso melanjutkan pekerjaannya, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap. Namun tiba-tiba bulu kuduknya berdiri tegak. Entah kenapa udara di sekitarnya terasa semakin berat. Santoso berhenti bekerja sejenak, memandang ke seliling sawah yang gelap gulita. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak. Sosok itu berdiri di kejauhan, di tepi sawah, di bawah pohon beringin besar yang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Santoso memejamkan mata, mencoba melihat lebih jelas.
Sebuah bayangan putih melompat-lompat. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, bercampur lumpur. Santoso terpaku. Dadanya mulai terasa sesak dan tenggorokannya kering. Sosok itu terus mendekat, melompat-lompat pelan, tapi pasti. Kini jaraknya hanya beberapa meter. Ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Gumam Santoso, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu berhenti, dia mematung. Wajahnya tertutup kain kafan, namun Santoso bisa merasakan tatapan tajam dari baliknya. Pocong itu berdiri diam tepat di depannya, berjarak 2 depa. Tubuhnya tak bergerak, tapi udara di sekitarnya terasa begitu dingin dan mencekam. Sesuatu seakan menekan Santoso, membuatnya sulit bernafas. Tanpa peringatan, suara terdengar di kepalanya, suara yang bukan berasal dari mulut pocong itu, tapi terdengar jelas menghantam langkah pikirannya. Kembalikan apa yang telah kau ambil. Santoso tersentak. Suara itu begitu nyata menusuk batinnya. Dia terhuyung mundur. Kakinya terjerembab dalam lumpur sawah. Apa yang kau maksud? Bisiknya. Matanya membelalak ketakutan. Pocong itu tidak menjawab, hanya berdiam diri, menatap dengan tatapan kosong. Seketika tubuh Santoso gemetar, kakinya seolah tertanam di tempat yang dalam. Sesaat kemudian, pocong itu mulai mundur melompat. Kembali ke arah pohon besar, menghilang di balik bayangan malam. Santoso berdiri dalam kegelapan, napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Dia tak tahu apa yang dimaksud pocong itu. Dia tidak pernah merasa mengambil sesuatu yang bukan haknya dari sawah ini. Namun, malam itu untuk pertama kali dalam hidupnya, Santoso merasakan ketakutan yang mencekam, ketakutan yang datang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Santoso pulang dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu menusuk. Wajahnya pusat basi saat melangkah ke dalam rumah. Tubuhnya lemas seperti habis melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sarti yang sedang menyiapkan makan malam langsung mendekat begitu melihat keadaan suaminya yang kacau. Wajahnya menegang, rasa cemas jelas terpancar dari tatapannya. Pak, seru Suwarti, suaranya bergetar. Apa yang terjadi? Kok pulang buru-buru gini? Santoso tak langsung menjawab. Dengan tangan gemetar, dia meraih kursi kayu di sudut ruangan dan duduk terpulih. Napasnya masih memburu, matanya kosong seolah pikirannya tertinggal di sawah. Sarti mendekat, lututnya getar-getar. Pak, tolong jawab pertanyaanku. Ada apa? Butuh beberapa saat sebelum Santoso bisa bicara. Dengan suara serak dan pelan, dia akhirnya berkata, Aku boleh pocong sawah, Bu. Ruangan terasa membeku seketika. Kata pocong menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mengerikan. Sarti terdiam, tangannya gemetar saat ia menggenggam ujung kain sarung. Pocong, ulang Sarti. Suaranya nyaris berbisik. Sawah kita. Santoso mengangguk lemah, tatapannya kosong. Pocong itu, dia seperti menuntut sesuatu dariku. Mata Sarti melebar. Napasnya tersendat. Astaga, Pak. Aku udah bilang jangan ke sawah malam-malam. Dia meremas kain sarung di tangannya lebih erat. Aku udah bilang rasanya gak enak. Sawah kita beda dengan yang dulu-dulu. Santoso menunduk, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi aku gak ngerti, Bu. Dia bilang aku harus mengembalikan sesuatu. Tapi aku gak tahu apa yang harus kukembalikan. Suara Santoso terdengar lemah.
hampir putus asa. Malam itu dia bukan hanya kelelahan fisik. Ada beban tak kasat mata yang menghimpit jiwanya. Syarti menggigit bibirnya, wajahnya berubah cemas. Namun tampak seolah-olah dia tahu sesuatu yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Dia memalingkan wajah, seakan sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. "Aku ingat, Pak," suara Syarti pecah dalam keheningan. Terdengar ragu dan penuh keraguan. Dulu sekali, sebelum sawah kita ada di situ. Di bawah pohon besar itu ada kuburan tua. Santoso mendongak. Matanya menatap istrinya dengan tatapan bertanya. Kuburan? Kuburan siapa? Syarti menghela nafas, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Waktu almarhum bapakmu pertama kali menggarap sawah itu, katanya semua makam dipindahkan ke tempat lain." Tapi suaranya melemah seperti takut melanjutkan. Santoso menajamkan tatapannya. "Tapi apa, Bu?" Syarti menggeleng pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Ada yang bilang, Pak, ada satu makam yang gak dipindahkan. Makam yang dianggap gak penting." Kata-kata itu langsung menghantam Santoso, seolah membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Hawa dingin yang merayap di tengkuknya saat melihat pocong tadi malam kini kembali membungkus tubuhnya. Jadi pocong itu mungkin berasal dari makam yang enggak pernah dipindahkan. Syarti mengangguk pelan, tak berani menatap suaminya. "Mungkin, Pak, pocong itu minta sesuatu yang selama ini kita nggak tahu. Mungkin dia ingin kuburannya dihormati atau dipindahkan." Santoso terduduk, pikirannya kalut. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Apa yang dia maksud dengan kembalikan? Syarti tak menjawab, matanya berkaca-kaca seolah menyimpan ketakutan yang sama besarnya dengan Santoso. Mereka terdiam, hanya suara jarum jam yang terdengar, berdetak lambat namun menambah ketegangan di antara mereka. Malam itu Santoso tak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan pocong yang melompat-lompat di sawah kembali menghantui pikirannya. Sosok itu tak bisa dia lupakan. Wajahnya putih pucat, kain kafan yang kusam, dan suara itu, suara mengerikan yang terus berdengung di kepalanya. Kembalikan, kembalikan. Jika benar ada makam yang tak pernah dipindahkan, apa yang harus dia lakukan? Apakah ini dosa dari masa lalu yang kini menuntut balasan? Santoso tak tahu. Tak ada cara lain selain mencari tahu kebenaran di balik cerita kuburan tua itu. Namun dalam benaknya ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang menunggu untuk dibangkitkan dari dalam gelap. Malam berikutnya, teror yang menghantui Santoso mulai menyebar. Di desa Sitilodro, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah membawa pesan kematian yang tak terlihat. Suasana desa semakin mencekam. Orang-orang mulai berbicara dengan berbisik dan anak-anak dilarang bermain di luar setelah senja. Ada ketakutan yang tak terucapkan, sesuatu yang mulai merasuki setiap sudut desa. Santoso tidak pernah menceritakan tentang pocong itu kepada siapapun, selain kepada Syarti istrinya. Namun desa-desus mulai menyebar dengan cepat. Beberapa warga desa mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Bisikan pelan yang datang dari arah sawah. Yang lain melihat sosok berwarna putih samar di kejauhan, melompat-lompat di antara bayangan pepohonan. Ketakutan pun mulai menyelimuti desa dan orang-orang mulai takut untuk keluar rumah saat malam tiba. Syarti yang selama ini hanya mendengar cerita-cerita seram, kini merasakan ketakutan itu lebih nyata dari sebelumnya. Malam itu ketika dia berbaring di ranjang bersama Santoso, pikirannya terus melayang pada cerita pocong yang dilihat suaminya. "Pak, bagaimana kalau pocong itu muncul lagi?" tanya Syarti pelan, memecah keheningan yang menggantung di udara kamar mereka. Santoso yang terbaring dengan mata terbuka menghela nafas. "Aku nggak tahu, Bu. Aku juga takut.
Tapi kalau benar pocong itu minta sesuatu yang kita nggak tahu, aku harus cari tahu. Aku nggak bisa biarkan kita hidup dalam ketakutan seperti ini terus. Sarti pun terdiam sejenak, lalu menatap suaminya dengan cemas. Mungkin kita harus panggil Pak Darmo. Sesepuh desa itu, Pak. Dia pasti tahu sesuatu tentang makam-makam tua itu. Santoso pun mengangguk lemah. Besok pagi aku akan ke rumah Pak Darmo untuk meminta nasihat tentang pertemuanku dengan pocong sawah di tengah malam itu. Pagi harinya Santoso menuju rumah Darmo Jati yang kerap dipanggil Pak Darmo. Seorang sesepuh desa yang dihormati dan dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan sejarah desa Sitilutro. Darmo Jati telah hidup lebih dari 80 tahun dan banyak yang percaya dia menyimpan berbagai rahasia tentang masa lalu desa. Saat Santoso tiba, Darmo Jati sudah menunggunya di teras, seolah-olah tahu bahwa Santoso akan datang. Wajahnya yang sudah keriput tampak tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh pengalaman. Santoso, aku dengar kau menemui sesuatu di sawah, ucap Darmo Jati tanpa basa-basi. Suaranya berat namun bijak. Santoso terkejut lalu mengangguk. Iya, Pak, saya melihat pocong di sawah malam itu. Dia bilang saya harus mengembalikan sesuatu. Tapi saya nggak ngerti apa yang dia maksud. Darmo Jati menghela napas panjang, lalu memejamkan matanya. Sawahmu dulu berada di atas kuburan tua, jauh sebelum ayahmu menggarapnya. Kuburan itu milik keluarga bangsawan yang sudah lama dilupakan. Ketika desa ini mulai berkembang, makam-makam itu dipindahkan, tapi aku tahu ada satu makam yang tidak pernah dipindahkan. Jantung Santoso berdegup kencang. Makam siapa, Pak? Darmo Jati membuka matanya, menatap Santoso dengan tatapan dalam. Makam seorang dukun sakti yang dihukum adat karena menyalahgunakan ilmunya. Konon ia mengutuk tanah ini sebelum meninggal. Kalau pocong itu muncul, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin dia menuntut agar makamnya dihormati, atau ada barang yang dulu dikubur bersamanya yang harus dikembalikan. Santoso merasa lemas mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Darmo Jati mengusap janggutnya. Berpikir dalam, kita harus mencari makam itu, menggali kebenarannya. Tapi kau harus siap, Santoso. Jika benar ini adalah kutukan lama, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar pocong. Malam itu, teror kembali menghantui desa Sitilutro. Kali ini bukan hanya Santoso yang melihat pocong di sawah. Seorang warga desa, Mulyono, yang sedang pulang dari ladang, ia melihat sosok putih melompat-lompat di tepi jalan desa. Pocong itu berhenti menatap Mulyono dengan mata yang kosong, membuat Mulyono berlari sekuat tenaga, terengah-engah saat mencapai rumahnya. Ada pocong di jalan, teriaknya kepada istrinya dengan napas tersengal-sengal. Berita itu menyebar cepat, membuat kepanikan melanda seluruh desa. Warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut, kini merasakannya sendiri. Ketakutan semakin merasuki setiap sudut rumah. Tidak ada yang berani keluar saat malam tiba. Bahkan suara hewan malam yang biasa terdengar kini terasa seperti bisikan kematian. Seolah-olah kegelapan membawa sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu mengintai. Di rumah, Santoso duduk dengan pikiran kalem. Sarti mengamati suaminya yang tampak lebih pucat setiap harinya. Pak, apa benar kita harus mencari makam itu? Tanya Sarti.
Suaranya hampir seperti bisikan, penuh rasa takut. Santoso mengangguk pelan. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau nggak, pocong itu akan terus meneror desa ini. Malam itu Santoso tak bisa tidur. Di benyaknya terbayang-bayangkan pocong yang semakin sering menghantui desa. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Menemukan makam yang hilang dan menuntaskan teror yang telah dibangkitkan. Pagi berikutnya, dengan bantuan beberapa warga desa yang nekat dan ditemani Darmojati, Santoso mulai menggali bawah pohon besar yang terletak di tepi sawah. Tempat yang diyakini sebagai lokasi makam dukun sakti yang terlupakan itu. Udara terasa berat seolah setiap tarikan napas mereka dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Para warga yang membantu menggali tampak tegang. Mata mereka terus mengawasi sekeliling seolah takut akan kemunculan pocong kapan saja. Tak lama, cangkul Darmojati mengenai sesuatu yang keras. Semua orang berhenti. Dengan hati-hati, mereka menggali lebih dalam. Dan di sana, di bawah lapisan tanah yang basah, mereka menemukan sebuah peti tua yang sudah hampir hancur oleh waktu. Peti itu dibuka perlahan. Di dalamnya, tulang belulang manusia terlihat. Namun ada sesuatu yang lebih mencolok. Sebuah benda kecil terbungkus kain lusuh. Sebuah keris kecil dengan ukuran kuno yang menyeramkan. Melihat keris pusaka itu, Darmojati langsung mengernyit. Wajahnya berubah tegang. Ini bukan sembarang keris, katanya dengan suara bergetar. Ini keris kutukan. Dulu, dukun ini menggunakan keris ini untuk mengikat jiwanya dengan tanah ini. Jika kita tidak menghancurkan keris ini, arwahnya tak akan pernah tenang. Warga yang mendengar penjelasan itu mulai gemetar, ketakutan satu persatu mulai mundur. Jadi ini yang dituntut pocong itu. Keris ini, tanya Santoso, napasnya terasa berat. Darmojati mengangguk pelan. Keris ini adalah sumber kutukannya. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya, atau arwah dukun ini akan terus merasuki tanah ini. Suara angin mendesir pelan, namun terasa seperti bisikan kematian. Malam ini, nasib desa Sitilutro tergantung pada apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Malam itu, langit di desa Sitilutro terlihat lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah menyimpan rahasia kelam yang siap dilepaskan. Udara dingin yang menyengat dan sunyi semakin menambah kecemasan. Santoso berdiri di tepi sawah dengan wajah tegang, memandang keris kutukan yang ada dalam genggaman tangannya. Darmojati berdiri di sampingnya, matanya tak lepas dari pohon besar yang menjulang tinggi di tengah ladang. Warga desa yang tadinya ikut menggali, perlahan-lahan menghilang satu persatu, meninggalkan Santoso dan Darmojati berduaan saja. Mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi malam itu, hanya Santoso yang bisa menyelesaikannya. Pak Darmo, bagaimana kalau pocong itu marah? Bagaimana kalau yang kita lakukan salah? Tanya Santoso. Suaranya bergetar, nyaris tertelan oleh angin malam. Darmojati meski tampak tenang, sesungguhnya ia menyembunyikan kegelisahan yang sama. Keris ini harus dikuburkan kembali, tapi bukan di sini. Kutukannya harus disegel di tempat yang benar. Jika tidak, arwah itu akan semakin kuat. Kita harus ke perbukitan di belakang desa, di mana dukun itu pertama kali dikubur sebelum dipindahkan. Santoso mengaku, tapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Perjalanan ke perbukitan itu akan melewati ladang, dan malam-malam seperti ini, teror selalu mengintai. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Lambat laun namun teratur, memecah keheningan malam. Jeluk, jeluk, jeluk,
Jeluk, jeluk, jeluk, jeluk. Suara itu diikuti oleh gemerincing kain lusuh yang terseret di atas tanah. Santoso dan Darmajati menoleh bersamaan. Dan di sana, dari arah sawah yang gelap gulita muncul bayangan pocong. Sosok itu melompat-lompat perlahan dengan cara yang aneh, seolah terbawa angin malam. Kain kafan yang membungkus tubuhnya sudah hampir hitam karena tanah dan lumpur, membuat pemandangan itu semakin menakutkan. Wajah pocong itu masih tertutup rapat, namun suara mengerikan yang mereka dengar di kepala mereka sangat jelas. Kembalikan, kembalikan. Santoso menggenggam keris itu lebih erat. Tangannya bergetar. Pak Darmo, dia datang. Darmajati memejamkan mata, menggumamkan doa-doa perlindungan. Lalu menatap pocong itu dengan tatapan penuh keyakinan. Kita harus cepat, Santoso. Jangan biarkan dia terlalu dekat. Namun pocong itu semakin dekat. Setiap lompatan semakin cepat dan ganas. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah diselimuti kekuatan jahat yang tak terlihat. Suara angin malam berubah menjadi bisikan-bisikan yang mengerikan, seperti rintihan arwah yang bersiksa. Santoso hampir tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi wajahnya, sementara matanya tak bisa lepas dari sosok pocong itu yang semakin mendekat. Napas Santoso tersengal-sengal, seolah tubuhnya mulai menolak untuk bergerak. Pak, aku gak sanggup lagi. Aku takut, bisik Santoso. Tubuhnya bergetar. Namun sebelum pocong itu mencapai mereka, suara terdengar dari balik kegelapan. Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau untuk berhenti. Seorang pria muda muncul dari kegelapan. Wajahnya terlihat tegas, dengan topi hitam di kepala dan sebuah tasbih kecil melingkar di tangannya. Dia berdiri di antara Santoso dan pocong itu, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Sosok pocong itu tiba-tiba berhenti, seolah tersentak oleh kekuatan doa yang dipanjatkan. Santoso terkejut. Siapa Anda? Pria itu menoleh singkat, matanya bersinar tajam di bawah sinar rembulan. Nama saya Rahmat, Pak. Saat sedang lewat di desa ini, saya mendengar cerita tentang teror ini dari warga. Saya tahu ada yang tak beres di sini, sehingga saya harus melakukan bantuan untuk menyelesaikan teror ini. Darmajati menatap pria muda usia 30 tahunan itu dengan tatapan penuh haru. Wahai anak muda, dia bukan pocong biasa. Arwah ini terikat dengan keris kutukan yang dibawa Pak Santoso itu. Kami harus menyegelnya. Rahmat mengangguk. Arwah ini sudah terlalu lama tersiksa. Jika kita tidak menyelesaikan ini pada malam ini, bukan hanya sawah, tapi seluruh desa akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan imannya, Rahmat terus melantunkan ayat-ayat suci yang membuat pocong itu semakin bergetar dan bergetar mundur perlahan. Meski demikian, pocong itu masih tampak melawan. Tubuhnya melompat-lompat bergerak tidak teratur, seolah berada di bawah pengaruh kekuatan jahat yang jauh lebih besar. Pak Santoso, cepat. Kita harus ke perbukitan sekarang. Teriak Rahmat sambil terus membacakan ayat-ayat suci untuk menahan pocong itu. Santoso meski tubuhnya masih diliputi ketakutan, dia menguatkan dirinya. Dengan langkah tergesa dia bersama Rahmat dan Darmajati bergerak ke arah perbukitan yang ada di belakang desa. Sementara pocong itu terus melompat dalam kegelapan, mengikuti mereka dari kejauhan. Perjalanan menuju puncak bukit terasa seperti perjalanan menuju neraka.
Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke pusat kegelapan yang selama ini menghantui tanah itu. Pohon-pohon tua berbisik dalam angin dan kegelapan semakin pekat, seolah menolak cahaya bulan yang berusaha menembus. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti seabad, mereka pun tiba di sebuah dataran di puncak bukit. Tanahnya terasa dingin dan lembab, seolah-olah menyimpan sisa-sisa kutukan yang sudah berabad-abad lama. Disinilah tempatnya, kata Tarpojati sambil menunjuk ke tanah di depan tadi. Di sini dulu dukun sakti itu dikuburkan. Rahmat segera mengambil keris kutukan dari tangan Santoso dengan hati-hati. Ia menusukkan di dalam lubang yang telah mereka gali. Saat keris itu menyentuh tanah, udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat berat. Tanah bergetar dan angin berhembus semakin kencang. Seolah-olah sesuatu dari dunia lain sedang mencoba menghentikan mereka. Namun Rahmat tak getar. Dia melantunkan doa terakhirnya dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Karim, Ya Malik, Ya Aziz. Dengan izin-Mu kami kembalikan apa yang telah diambil. Hilangkan kutukan ini dan bebaskan tanah ini dari kegelapan yang mengikatnya. Pocong yang sejak tadi melompat-lompat di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergetar hebat seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam tanah. Dalam sekejap, sosok itu melompat satu kali terakhir dan menghilang dalam kabut tipis yang segera lenyap tertiup angin. Udara di sekitar mereka menjadi tenang. Tak ada lagi suara angin menderu atau bisikan-bisikan menyeramkan. Semuanya diam. Santoso jatuh terduduk, air mata mengalir di wajahnya. Dia merasakan beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan-lahan menghilang. Apakah semuanya sudah selesai? Tanyanya dengan suara serak. Rahmat tersenyum tipis dan mengaku. Benar Pak Santoso. Kutukan ini telah berakhir. Arwah itu telah tenang. Tarmojati menatap langit yang kini mulai terang kembali. Ia mengucapkan syukur pada Allah, penguasa semesta. Seolah-olah malam itu telah membawa mereka kembali ke dunia nyata yang damai. Kita telah mengembalikan yang seharusnya, dan desa ini akan kembali tenang. Malam itu di puncak bukit yang dulu dipenuhi kutukan, teror yang menghantui desa Siti Lutro akhirnya berakhir. Santoso, Sarti, dan seluruh warga desa kini bisa hidup tanpa rasa takut. Meski bayangan dari masa lalu itu akan terus terpatri dalam ingatan mereka selamanya. Tamat.